Yes, langsung aja lah kita lanjut ke part 2. Tapi mungkin ini akan lebih banyak ke personal stories yang dimana mungkin gue akan mencari insight-insight gitu. Tapi gue paling mau coba dari point of view-nya juga dulu kali ya. Mungkin karena sama gitu. Kita sama cewek gitu. Dan gue punya keresahan yang dimulai itu dari Twitter gitu. Setelah beberapa akhir ini gitu, gue sering lihat tweet-tweet gitu. Banyak orang yang kena scam dari dating apps gitu. Karena mungkin gender kita atau kita cewek ini rentan lah terhadap scam-scam yang terjadi di dating apps gitu. Makanya yang gue pingin tahu sih sebenarnya gitu, apa sih opini lu gitu terhadap kasus-kasus ini? Dan mungkin bagaimana juga cara lo atau misalnya cara antisipasi lo dengan apa penggunaan dating apps ini agar terhindar dari si scam ini kayak gitu sih Jun. Background profile. Salah, maksudnya background checking, bukan background profile. Sorry, background checking. Itu yang akan gue lakukan ketika gue deket sama cowok-cowok dating apps, apalagi yang udah pernah ketemu dan kita ada potensi untuk lebih sering ketemu gitu. Kayak gue ambil contoh lagi si cowok dating apps yang udah ngobrol sama gue setahun lebih ini lagi ya. Gue setiap dia ngomong sesuatu kayak dia ngaku kerja di mana, di perusahaan apa, dia ngaku kuliah di mana, itu gue cari semuanya di LinkedIn, di bahkan sampai PP Dikti gue juga cari gitu, bener nggak nih anak kuliah di situ gitu, sampai ya itu yang berujung akhirnya gue tahu nomor induk mahasiswa dia berapa, kuliah yang dia ambil apa aja, etc etc. Nah, jadi menurut gue yang kalau emang lu ingin memprotek diri dari yang namanya scam atau catfishing, fake account dan lain sebagainya, itu adalah lo harus background checking. Lo cocokin apa yang dia omongin tuh bener nggak, bisa bisa di apa ya, bisa dicari nggak kebenarannya, bisa divalidasi nggak. Bahkan sekarang internet banyak ya, lo udah bisa ngakses data tuh ya segampang itu gitu. Makanya menurut gua background checking tuh penting banget untuk ngeprotek diri lo sendiri. Dan untungnya yang si cowok dating apps ini yang gue udah deket setahun ini, dia apa yang dia omongin sama data yang gue dapet tuh sinkron. Jadi ya emang dia nggak bohong. Jadi kuncinya adalah background checking tuh. Nah, tapi yang menjadi keresahan gue selanjutnya adalah meskipun kita udah background checking, tapi dengan kemajuan teknologi sekarang, seseorang itu udah bisa memanipulasi data yang dia cantumkan di profilnya kayak gitu. Mungkin ini gue kebanyakan nonton drama ya, tapi ya ada gitu beberapa kasus yang memanipulasi data itu kayak gitu. Itu kan berarti juga dia udah ada niatan untuk scam kayak gitu. Nah, lo background checkingnya itu di website-website yang sulit untuk dimanipulasi gitu. Kayak oke, web PP Dikti kan tuh punya pemerintah ya. Emang ada yang orang yang seniat itu untuk ngehack PP Dikti sampai ganti data dia di PP Dikti, kan agak terlalu effort ya untuk nge-scam doang. Nah, jadi intinya lo background checking di situs-situs yang emang udah terpercaya. Dan LinkedIn ya menurut gua tuh udah nggak terlalu terpercaya karena lo bisa sengibul itu gitu loh di LinkedIn. Tuh. Nah, kalau selanjutnya si orang itu tuh tidak terbuka sama kita, dia tidak terbuka tes data-data dia, itu gimana, Zoom? Gue nggak tahu ya, mungkin karena skill intel gue adalah salah satu hal yang gue banggakan. Jadi cukup biasanya gue cukup tahu nama awal dia, terus pekerjaannya apa, di company apa, gue udah bisa dapet sisa semuanya sih. Jadi gue nggak perlu nanya sedetail itu, dan kalau menurut gue nanya terlalu detail tuh bakal jadi mencurigakan gitu loh di awal, kayak lo ngapain anjir nanya-nanya sedetail itu gitu. Nah, atau kalau lu mau play smart, ya lo nanyanya nyicil gitu loh. Jadi di satu waktu lu nanya tentang apa, terus jeda berapa hari atau berapa jam lu nanya tentang apa, jadi nggak terkesan continue dan orangnya tuh kayak oh ya udah dia cuma nanya random. Intinya adalah strategi. Nah, jadi buat cewek-cewek mungkin untuk main play safe di dating app mungkin perlu juga tuh si jiwa intel itu gitu biar nggak kena scam di kemudian hari. Sekarang kita ke point of view Bapak Arkan nih. Gimana nih Bapak Arkan nih sebagai cowok gitu dengan maraknya si kasus scam di dating apps ini? Jadi apa, FWB? Ya maksudnya gini loh kan, jadi maksudnya kan banyak Aduh. banyak apa tuh banyak si scam ini gitu yang dilakukan oleh oknum-oknum ini gitu. Nah, bagaimana sih lo nih sebagai point of view yang mencari serius gitu? Bagaimana cara lo membangun trust ke orang lain gitu kalau lo tuh serius? Mungkin kayak semisal personal branding gitu. Biar lo tuh nggak dicap ini tuh kan scam kayak gitu.
Iya, tadi itu kan scam ya. Mungkin gue pengen ini dulu sih, kayak ngomong. Sebenarnya cowok juga ada apa background checking juga sih. Cuman nggak semantep cewek lah. Apa intelnya gitu loh, skill intelnya gitu. Karena gue juga ngerasa kayak cukup dengan apa ya? Lu pernah kuliah di mana dulu? Atau lu pernah apa kerja apa atau lu lagi ngapain sekarang? Paling itu sih menurut gua tuh udah cukup gitu. Paling kalau misalnya background checking pun gua cuman sampai stalk LinkedIn, terus kalau gua dapet namanya di IG kalau bisa dapet oke, kalau enggak ya udah. Kalau di private juga kan percuma kan, kita nggak bisa lihat-lihat kan. Cuman kadang yang bisa gua yakinin kenapa dia nggak fake adalah dari cara ngobrolnya yang kelihatan natural sih, menurut gua sih. Natural, enggak maksa, terus yang menurut gua bisa yakin dia nggak fake adalah diajakin ketemuan mau. Itu, diajakin ketemuan mau. Diajakin ketemuan tuh pede. Diajakin ketemuan tuh dia nggak ragu gitu loh. Kayak oke kita set jamnya ya, oh ya oke siap gitu nanti dikabarin ya. Iya, kalau misalnya gua telat ini minta maaf ya gitu. Terkesan tuh kalau ngobrol lewat chat tuh apa ya, kesannya kalau kita ngobrol langsung itu berasa kayak yakin gitu dia bakal datang gitu. Nah, gue tuh yakin dia bakal datang dan beneran datang kok. Kelihatan dari cara obrolan kita lewat chat. Gimana sih lu nilai dia datang bisa gimana sih lu seyakin itu dia bakal datang? Ya lu lihatlah obrolan lu kayak gimana gitu loh. Lu tinjau selama ini lu ngobrol kayak gimana, nyambung apa enggak gitu loh. Terkesan berat sebelah apa enggak gitu. Dia interest nggak sama lu pengen ketemuan? Kalau gue sih interest banget dia pengen ngajak ketemuan gitu. Kayak gue ngajak ketemuan dia juga pengen ketemuan gitu. Interest ada satu sama lain. Dan itu gue yakin 100% garansi nggak fake. Tapi kalau misalnya lu datang nih ketemuan sama dia, profil Bumble sama mukanya dia agak beda dikit, jangan lu rendahin ya, tolong banget please. Kan muka orang kan bisa beda-beda, pengaruhnya dari cahaya segala macam gitu-gitu. Itu loh. Terus gue lanjut lagi ke bagian yang personal branding ya. Jujur gua tidak ada yang namanya membangun personal branding sama sekali sih. I just go with my natural, udah gitu doang kalau gua. I just go natural gitu, kayak ngalor ngidul aja udah. Nggak nyambung-nyambung, enggak, udah gitu loh. Personal branding tuh paling gue taruh di biodata doang sih ulu paling ulu. Gue naruh di biodata gue hobinya apa, gue nih ngapain orangnya gitu loh. Gue nih seneng apa gitu. Sebisa mungkin lu apa ya, sedetail mungkin lah jelasin lu tuh kayak gimana sih di bio itu gitu loh. Maksudnya jangan juga sampai lu sebarin nick gitu ya, nomor nick, alamat rumah, alamat IP, nomor ibu, enggak sampai segitunya juga maksudnya. Itu terlalu kelewatan gitu loh. Lebih kayak ke apa ya, point interest lu tuh apa sih sebenarnya tuh buat main ke dating apps itu, dan lu sebenarnya nyari yang kayak gimana. Dari situ kan lu udah bisa nentuin target lu kayak gimana, segmented banget kan jatuhnya kan dari bio lu gitu. Beberapa orang yang bakal swipe kanan, beberapa orang yang bakal swipe kiri, ngerasa nggak cocok atau ngerasa cocok sama bio lu tuh itu menurut gua sih bio itu menentukan lu bakal match sama orang yang seperti apa gitu loh, menurut gua. Tapi dari misalnya lu match sama 10 orang, paling yang ngobrol nyambung banget itu 1 atau 2 menurut gua. Nggak semuanya bisa nyambung ngobrol. Tapi seenggaknya filter lu udah dari bio. Gitu loh. Lu udah bisa ngefilter dari bio lu gitu. Dari isi bio yang lu tulis di situ lu udah bisa ngefilter orang. Kayak gitu. Itu sih dari gua sih. Nggak nyangga sih, cuma ya gue setuju kalau bio tuh bakal jadi filter pertama. Tapi kayaknya ya gue tuh meragukan apakah orang-orang dating apps tuh baca bio gue atau enggak. Gue nggak tahu kalau di kasusnya Arkan. Gue tuh secara gamblang bilang kalau misalnya gue nggak suka smoker sama drinker dan itu bakal gue auto swipe left. Terus gue dengan gamblang bilang kalau gue tuh muslim walaupun muka gue kagak islamable ya. Dan apa ya, masih aja banyak para Matthew, para David, para Andreas ini nge-swipe gua, dan di bio mereka looking for something serious, like bro do you want to convert to Islam gitu. Jadi apa ya sedetail apapun gue menulis di bio tersebut tuh kayaknya nggak semua orang tuh
mau untuk membaca gitu loh. Jadi ya bio tuh jatuhnya jadi ya emang sih itu filter pertama, cuma again balik lagi ke usernya willing to read atau enggak gitu. Gue boleh nambahin nggak dari si Zuma Ul? Boleh banget kan, Cok. Nah, ini Zoom. Ini gue kasih tahu sedikit fakta dari cowok ya. Cowok ketika main dating apps, ini survei gue di bubble gue ya, tapi ya di sekitar teman-teman gue. Ketika main dating apps, males banget baca bio. Gue udah ngomong sama mereka, lu coba lihat dong bionya segala macam, adalah langsung aja swipe kanan nih, cakep orangnya gitu. Ini sama nih hobinya, cuma sebatas tagline-nya doang yang kayak yang sama gitu. Oh ini dia hobinya ini sama kayak lu, udah swipe kanan sama mereka, cakep juga gitu kan. Jadi mereka tuh kadang nggak apa ya, males gitu, tau nggak sih baca bio. Gue juga heran sih. Gue kayak sebagai cowok-cowok tuh kayak gue sebagai cowok gitu ya, ngelihat teman gue yang cowok-cowok tuh kayak ini kan seenggaknya kalau misalnya lu baca bio kan lu tahu orangnya kayak gimana gitu kan, lu nggak main asal swipe aja gitu kan. Kalau mereka tuh lebih kayak ke apa ya, mencoba peruntungan yang tidak untung sih menurut gue sih. Tahu nggak sih? Oke. Terima kasih sudah menjawab rasa penasaran gue. Iya, Akhirnya itu terjawab. Zoom. Karena apa ya, mereka tuh ngelihat visualnya doang, visual menurut mereka oke, mereka swipe aja kanan, mereka nggak terlalu peduli sama bio. Nah itu yang gua kayak mengeluh sama teman gua tuh juga itu sih sebenarnya sih. Oke. Berarti besok next gue pasang foto pakai hijab. Anjir, pak. Bisa jadi. Tapi gua nggak jamin ya. Buset. Bisa jadi si Andreas, Paulus masih Mikir. nge-swipe kanan lu sih. Tapi yang gue wondering itu adalah Juma pakai hijab gitu. Maksudnya oke lah nggak dibaca bionya, tapi Juma pakai hijab kayak gitu. Kayak kalian bisa membayangkan kan? Kayak lucu banget kayak gitu. Tapi itu nice to try sih, Zoom. Iya gue nggak pernah lihat Zuma kerudungan anjir demi apapun dah. Gue juga ngelihat lu awal pertama kali, tau nggak sih Zoom? Ini pasti Katolik di mana lah ini kayaknya nih. Anjir. Mantan gue Katolik semua sih. Emang muka lu tuh Katolik-able banget. Belum apalagi foto profil lu itu Katolik banget. Iya. Jadi kita ngiranya ya lu bukan agama Islam waktu itu. Asli. Gua awalnya ngelihat dia nih, ini mah pasti ada padus di mana nih habis ini nih hari Minggu nih gitu. Pokoknya gue pernah kaget. Dia ngomong kayak gini ke gue. Gue sholat dulu ya. Hah? Lu sholat? Mualaf kah lu? Tapi lo bukan orang pertama yang kaget gue sholat. Soalnya gue waktu kuliah kan suka volunteeran acara gitu ya. Terus ya gue kan sholat kan, walaupun muka gue tidak Islamable gitu kan. Terus temen gue kayak beneran secara refleks bilang, hah anjir Zuma lo sholat? Terus iya kenapa? Lah gue kira lo Katolik. Itu bukan kali pertama. Gue sudah biasa dibilang bukan Islam. Ternyata nama panjangnya Zumairo lah, iya kata gua. Lah iya. Islam lu ya ternyata ya. Gua kira cuman Zuma gitu kan. Kayak dibilang nama Islam juga kagak gitu kan. Ternyata ada panjangnya. Oh Islam banget sih namanya sih tapi. Untuk muka orang yang sangat tidak Islamable. Oke, sekarang udah ya ketawanya udah oke guys. Kita langsung ke segmen selanjutnya aja deh. Jadi kita langsung ke icebreaker segmen. Jadi kita akan memainkan games namanya Will You Swipe Left or Right gitu. Jadi nanti gue akan ngasih kondisi. Nah, kalian tuh bakal keadaan atau kondisi seorang, nanti kalian bakal swipe left atau swipe right kayak gitu. Oke ya? Nah, buat kondisi pertama ini, kalian akan swipe left atau swipe right kalau misalnya ada orang dengan menggunakan foto profil bersama binatang piaraannya. Tapi binatang piaraannya itu adalah yang berjenis ular. What will you choose, guys? Coba dari Jema kali ya. Gue bakal swipe right karena gue tipe orang yang sangat
apa ya, yang punya high curiosity gitu. Jadi gue pasti bakal nanya-nanya tentang, kok lo bisa pelihara ular, yang bikin lo bikin pelihara ular apa, dan nanya-nanya tentang ular dan lain sebagainya. Lumayan cuy, new knowledge. Jawaban kita sama, Zoom. Jawaban gue sama, Mas Zoom, Pak. Gua orangnya sangat penasaran. Si anjir nih cewek berani banget pelihara ular gitu kan. Keren banget dah lu. Lu melihara suaka marga satwa kan di rumah. gue bakal penasaran sih sampai situ sih. Tapi gue kayaknya tidak akan berharap lebih dari sekedar teman, cuman cukup teman aja sih kalau yang begitu sih. Gue takut nanti kalau pacaran sama dia berantem gitu kan ya, sepatu gue dimasukin ular, mati gue. Who knows? Jadi kayak kalau lu melakukan kesalahan dia bisa tiba-tiba ngirim paket gitu dan tiba-tiba isinya ular. Nah isinya ular kata kan. Nggak, gue kayaknya sebatas ini doang sih, pengen tahu aja sih. Kata semua lumayan new knowledge. Nah, kalau gue sih, kalau gue bakalan swipe wipe. Kenapa ya? Karena itu ular coy. Kalau gue sih nggak butuh rasa curiosity itu gue butuhnya lebih secure aja gitu dalam menjalin hubungan. Sama. Kita perlu rasa secure sih, bener sih. Oh iya, dan gue juga punya pengalaman buruk gitu dengan ular gitu. Jadi gue pernah kayak kemah gitu di hutan gelap. Terus gue tiba-tiba lagi megang pohon gitu lah, lagi bersender. Terus tiba-tiba ada yang bergerak gitu coy. Itu wah gue kayak ular pohon warna hijau nggak sih? iya ya kayak gitulah. Terus gue ngerasa kayak ada yang bergerak gitu dan gue minta temen gue buat senterin tangan gue. Ketika disenterin ternyata itu beneran ular si anjir. Jadi gue kayak udah deh gue gak butuh lagi deh itu apa namanya curiosity terhadap ular karena gue udah pernah megang gitu di alam liar yang gue nggak tahu tuh dia berbisa atau enggak. Jadi gue cukup dengan hewan-hewan seperti itu. Sekarang lanjut ke ini aja, kondisi kedua. Will you save life or right kalau ada orang dengan foto profil tapi dia mirror selfie di gym? What will you choose? Arkan. Live. I'm not much into a gym girl sih sebenarnya sih satu. Dan gue rasa gue kurang cocok dengan profil yang seperti itu sih. Entah kenapa gue ngerasa kayak apa ya, tipe-tipe yang begitu tuh cari validasi, tau gak sih? Tipe-tipe yang hobi cari validasi. Dan bukan apa ya, bukan gue merendahkan mereka, enggak. Cuman lebih kayak ke gue bukan tipe lu aja gitu loh. Masih ada yang lain ya yang lu suka gitu, misalnya kokoh-kokoh gitu kan, yang Nyindir gue six-pack lu. juga, yang mobilan gitu kan. Karena biasanya kalau yang gym itu high class sih menurut gua sih. Tapi bukannya lu juga gym ya kan ya? Gua nge-gym tapi ada nggak gua upload? Enggak kan? Oke, Iya, gua bahkan di story pun nggak gua upload kan. Kayak gue lebih stay profile aja yang kalau begitu. Cuman kalau yang sampai udah gym itu gue udah ketebak sih. Kayak ceweknya tipe suka yang cowok kayak gimana gitu. Lebih ke high class. Atau ya menurut gue sih yang ganteng mungkin ya yang nyari. Kalau gue sih sadar diri aja gitu kan. Kalau ada yang ngomong kenapa nggak lu coba? Udah. Gak ada yang nyangkut. Demi. Gak bohong gue. Berarti lu juga pernah coba dong? Pernah. Gue segalanya udah gue coba. Enggak, maksudnya gue pernah nge-swipe right yang ini pakai mirror selfie di gym, pernah, gak ada yang nyangkut sama gue. Gue bakal kayak Arkan, swipe left. Karena gue gak suka gym bros. apalagi yang bodybuilding gue gak suka. Ya gue gak suka aja cowok yang badannya gede. Oh iya. Oke kalau begitu. Bukan my type, not my type. Nah, kalau gue sih depend. Kalau gue tuh depend karena gue orangnya suka olahraga kali ya. Jadi kayak kalau misalnya orang yang apa selfie di gym, gue masih oke aja sih. Cuman ya lihat lagi visualnya seperti apa gitu. Kalau yang bodybuilding juga sih gue enggak sih. Kayaknya. Aduh. Tapi fun fact, cowok Bumble yang gue ceritain dari tadi, dia tuh bodybuilder anjir. Dia gimana sih? Tapi dia waktu di dating apps tuh dia tuh nggak pasang mirror selfie di gym gitu. Jadi gue mikir oh ya udah dia cowok-cowok normal seperti pada umumnya, ternyata gym bros.
Ya, tapi emang dia bukan tipe yang suka pamer selfie gitu sih. Sangat low key malah. I see. Exception. Nah, satu lagi mungkin kenapa gue swipe live juga mungkin karena buat jadi temen olahraga, karena gue tuh sejujurnya kurang apa ya, kurang punya teman gitu dalam berolahraga bareng sih. Ya mungkin kan bisa di kemudian hari gym bareng. Kalau gua sih untungnya bisa ini ya. Kalau gua sih lebih ke untungnya bisa bikin cewek gue suka olahraga sih kalau sekarang sih. Jadi ada temen gym bareng. I see. Oke, lanjutlah kita ke kondisi ketiga ya. Kondisi ketiga adalah seseorang dengan foto profil groovy atau group selfie, tapi dia nggak ngasih petunjuk gitu, dia orang yang mana gitu. Jadi banyak orang kan kalian nggak tahu, nggak bisa mengidentifikasi dia tuh orang yang mana sih. Mau swipe apa? Coba Juma. Swipe left. Of course, gua nggak mau main tebak-tebakan anjir. Kayak too much time, wasting so much time. Jadi kayak better ya udah yang dia sendiri aja, biar gua nggak nebak-nebak. Soalnya kalau misalnya grup nih, misalnya ada nih temennya yang ganteng, wah jangan-jangan ini dia nih. Terus ternyata pas gua swipe right, ternyata dia yang bukan tipe gue di grup itu, kan kayak anjir jadi klik banget gak sih, jadi awkward banget pengen ngelanjutinnya. Jadi ya gue prefer yang udah jelas aja lo yang mana gitu. Jadi kayak takut kena prank. Betul. Karena kan dating apps tuh Gen, kita mainnya ekspektasi ya. Gua pernah nemu yang begitu, yang segrup. Tahu nggak apa isinya? Apa? Member Blackpink anjing. Tebak gua yang mana? Gua pernah nanya gitu kan. Gue pernah nanya gitu, gue swipe right gitu, gue ada halo gitu katanya gitu kan, gue jawab, gue yakin tuh tidak ada di antara keempat itu, lu yang ini yang moto kan, gue bilangin gitu bercandaan, abis itu gue unmatch, gue pernah segabut itu main Bumble sih. Tapi ada ya orang seiseng itu. Lucu banget sih. Ada sumpah, member Blackpink ada, member Blackpink gak bohong gue ada. Tapi gue swipe right abis itu gue bilangin lu pasti yang megang kamera, langsung gue unmatch. Cuman gue sih kalau yang itu gue setuju sama poin Zuma, exactly gue juga bakal swipe left karena gue juga nggak mau main tebak-tebakan buat apa gitu kan. Tujuan gue udah jelas, lu bisa baca apa tujuan gue di bio gitu. Kalau gue sih udah langsung swipe left pasti. Tapi itu yang tadi itu yang teriseng sih yang gue pernah gue lihat sih, member Blackpink asli. Ya, gue juga swipe left guys. Setuju dengan argumen-argumen kalian. Bener, itu iseng banget. Iya, bener. Itu kayaknya orang gabut aja sih. Terlalu gabut sampai dia pasang foto member Blackpink gitu. Tebak gua yang mana, hebat banget kan? Jadi sejujurnya sebenarnya masih ada lagi, cuman gue stop di sini karena ini editingnya sebenarnya cukup challenging buat gue karena suara gue itu korup atau ke format gue juga nggak tahu. Jadi itu gue rekam ulang tapi suara gue doang. Jadi mungkin di editing di part 1 part 2 mungkin agak kayak nggak nyambung apa-apa, itu ya I do my best. Jadi semoga kalian terhibur. So, tapi terima kasih buat Arkan dan Juma buat insight-nya. Mungkin kita bakalan bikin lagi sih sama Juma dan Arkan karena ngobrol sama mereka tuh itu nggak akan ada habisnya. Gua kayak selalu menemukan insight-insight baru, pelajaran baru, bahkan kayak ya udah kita having fun bareng gitu, kayak cukup entertaining lah ngobrol sama mereka. Pastinya kalau kalian pingin lagi Zuma sama Arkan balik lagi di Rebels Diaries, kalian komen, nanti gue bakalan undang mereka lagi. Tapi kayaknya ya pasti gue undang lagi mereka sih. Ya semoga mereka mau ya guys. Oke, udah cukup hari ini untuk topik kita di dating apps ini. Semoga kalian tercerahkan. Kalau kalian punya cerita yang sama, kalian bisa banget email ke alienreviews@gmail.com atau lewat DM ke sosial media kita. Cerita kalian mengenai scam dating app atau misalnya relationship kalian yang berhasil dari dating apps, nanti kita bacain.
Dan hopefully semoga banyak yang berhasil untuk menemukan relationship yang dia inginkan. Makanya paling gitu aja sih. Makasih juga buat kalian pendengar dan juga makasih juga buat Juma dan Arkan. Thank you. Thank